Assalamualaikum sahabat Kurnia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat dan keluarga sehat selalu di rumah ya, amin. Perkenalkan, saya Dr. Ihat Sugianti, spesialis anak di Rumah Sakit Kurnia Serang. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai diare pada anak. Mengapa kita membicarakan mengenai diare hari ini? Karena diare sampai saat ini masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia pada usia balita, yaitu bayi di bawah 5 tahun. Karena itu kita akan sharing ilmu tentang diare. Sebenarnya apa sih diare itu? Diare sebenarnya adalah perubahan dari konsistensi buang air besar. Jadi buang air besar menjadi lebih sering dan juga menjadi lebih lembek. Lebih sering seberapa sering? Kita sebut diare apabila dia lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi lebih lembek, lebih cair dibandingkan seperti biasa. Mengapa seorang anak bisa terkena diare? Sebenarnya paling sering penyebabnya adalah infeksi. Infeksinya apa? Infeksi virus kalau pada anak, dan karena infeksi virus dia biasanya bisa sembuh dengan sendirinya. Namun yang harus diwaspadai adalah kekurangan cairan pada diare. Yang kedua, penyebabnya selain infeksi adalah kemungkinan bisa alergi makanan. Sekarang apa yang harus kita lakukan bila anak kita diare? Pertama, kita harus menjaga jangan sampai anak kita kekurangan cairan. Dengan cara apa? Setiap anak diare harus memberikan oralit. Jadi oralit adalah pertolongan pertama yang kita berikan kepada anak kita. Berikanlah oralit setiap anak diare. Yang kedua, berikanlah makanan seperti biasa anak. Apabila anaknya sudah terbiasa makan nasi, berikanlah nasi. Apabila bubur, silakan bubur. Tidak perlu diganti, harus menjadi bubur. Apabila anaknya minum ASI, lanjutkan ASINya. Minum susu formula, silakan lanjutkan susunya. Yang ketiga, bisa ditambahkan pemberian zinc pada anak untuk memperbaiki lapisan usus pada anak. Apa yang harus diwaspadai pada anak dengan diare? Yang tadi saya bilang adalah kekurangan cairan. Tandanya seperti apa? 1. Apabila anaknya menangis tapi tanpa air mata. Nah, itu salah satu tandanya. Kedua, anaknya rewel, atau yang ketiga, anaknya haus terus-menerus. Haus terus-menerus, kemudian tidak ada air mata, dan apabila tonus otot atau kita bilangnya kulit perutnya susah untuk kembali, matanya menjadi cekung, dan terakhir bisa anaknya lemas. Atau apabila anak sudah terlihat cenderung mengantuk dan tidak mau minum, maka itu sudah tanda bahaya. Maka ibu harus membawa anak ke klinik atau ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Bagaimana mencegah diare biar tidak terkena pada anak kita? Yang pertama, 1 adalah ASI. Jika bayinya baru lahir, maka berikanlah ASI, terutama ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan, dan kemudian dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI plus ASI. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, setelah pergi dari toilet, dan kemudian setelah bersin dan batuk, dan selalu menggunakan air bersih. Dan juga mengkonsumsi makanan dan minuman yang dimasak dengan sempurna, matang dengan sempurna, serta menghindari makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya. Baiklah sahabat, demikian penjelasan mengenai penyakit diare pada anak. Dan jika si kecil mengalami gejala diare, segera konsultasikan ke dokter. Kali ini selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat Kurnia melalui Instagram. 1 yaitu dari Adlira Rizky. Bagaimana anak usia 2 bulan 5 hari tidak buang air besar dan cara mengatasinya? Yang perlu ditanyakan dulu adalah apakah anaknya ASI atau susu formula, karena itu masih 2 bulan 5 hari. Untuk anak dengan konsumsi ASI, bisa saja dia tidak buang air besar selama 1 minggu, kadang-kadang selama 10 hari. Apakah itu bermasalah? Tidak, itu tidak bermasalah selama anaknya masih aktif, masih menetek dengan kuat,
tidak kembung, tidak ada muntah-muntah. Jika anaknya masih aktif dan tidak bermasalah, semua gejala itu tidak ada, maka itu tidak apa-apa, karena memang ada bayi yang dengan ASI buang air besarnya tidak sering. Ya, yang kedua, tapi kalau misalkan anaknya mengkonsumsi susu formula, mungkin saja anaknya tidak cocok dengan susu formula yang diberikan sehingga menyebabkan susah buang air besar. Mungkin untuk lengkapnya harus diperiksa dulu apakah ada tanda-tanda kegawatan atau tidak. Selanjutnya pertanyaan dari Trina Ririn 91 mengatakan bahwa anaknya sering sembelit. Bagaimana cara mengatasinya? Mungkin perlu diperjelas ya, anaknya usia berapa. Tapi secara umum untuk anak yang sering sembelit, yang harus dilakukan satu, banyak minum air putih, karena air putih itu merupakan obat yang baik buat sembelit. Yang kedua, konsumsi sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Untuk buah-buahan mungkin yang lebih sering adalah seperti buah-buahan pepaya ya, sedangkan seperti pisang, pir, alpukat itu dihindari terlebih dahulu. Apabila ternyata sembelitnya sampai dia mengeluarkan darah tiap buang air besar, atau anaknya terlihat sangat terganggu sekali setiap mau buang air besar, menangis kuat, mungkin harus dibawa ke dokter untuk memeriksakan lebih lanjut apakah ini sembelitnya masih sembelit yang kita anggap fungsional atau sembelit yang harus ada tindakan bedah seperti itu. Terima kasih kepada sahabat Kurnia yang telah menyimak. Semoga sahabat dan keluarga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.